Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Ahmad bin Tulun, pencetus perawatan medis modern. Di manakah orang mendapatkan pengobatan paling canggih dan mutakhir? Orang biasanya merujuk Cina dan Eropa. Tak sedikit orang terbang untuk mendapat teknologi perawatan terbaik bagi penyakit yang diderita. Berbagai prosedur yang belum ada teknologinya di tanah air bisa dilakukan di sana. Di masa lalu, peradaban Islam pun pernah memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu kedokteran modern. Mulai dari pendidikan kesehatan yang unggul, pengobatan gratis pada si miskin, kamar mandi pasien, bangsal-bangsal yang terpisah, dan kenyamanan visual berupa warna putih di mana-mana. Bahkan peradaban Islam jugalah yang memulai penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan di tempat yang disebut sebagai Bimaristan, bahasa Persia untuk rumah sakit. Kejayaan Bimaristan di kala itu diyakini pernah melampaui ilmu kesehatan di Eropa. Bahkan Emil Savage Smith dari St. Cross College di Oxford menyatakan Bimaristan pertama yang dibangun sekitar tahun 800 di Baghdad jauh lebih canggih daripada rumah perawatan orang-orang sakit yang tumbuh di Eropa Barat beberapa ratus tahun kemudian. Salah satu nama yang turut andil dalam kemajuan Bimaristan adalah Sultan Ahmad bin Tulun. Ia gubernur Mesir yang memerintah mulai tahun 868 hingga 905. Ahmad dikenal sebagai pemimpin yang mumpuni dan dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Hasil pembangunan dari masa kejayaannya yang terkenal adalah Masjid Ahmad bin Tulun dan Rumah Sakit Al-Fustat di kota Al-Fustat. Rumah Sakit Al-Fustat yang didirikan pada tahun 872 Masehi telah menjadi pusat pengobatan di Mesir hingga 6 abad lamanya. Ia terdiri dari beberapa bangsal untuk pasien umum serta bangsal khusus untuk perawatan pasien dengan gangguan kejiwaan. Dalam buku Faith and Mental Health, Religious Resolve for Healing yang ditulis oleh Harlow G. Koenig, Al-Fustat disebut sebagai rumah sakit pertama yang menyediakan perawatan serta bangsal khusus bagi pasien gangguan kejiwaan. Ahmad menjadi pemimpin yang membawa Islam berjaya di bidang kesehatan. Sebab Al-Fustat dikenal memiliki reputasi apik di seluruh dunia dan menjadi acuan dalam perawatan terhadap pasien gangguan jiwa. Pada eranya, rumah sakit ini sudah punya manajemen perawatan modern, spesifik, dan lebih maju di masanya. Untuk melengkapi pelayanan, fasilitas rumah sakit juga dilengkapi oleh tempat pemandian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Konsep perawatan pasien di Al-Fustat bahkan masih ditemui pada perawatan rumah sakit masa kini, yaitu pasien yang dirawat diberi pakaian khusus pasien dan ditempatkan terpisah dari pasien yang lainnya. Sementara baju dan barang berharga akan dititipkan kepada petugas rumah sakit sampai pasien boleh dinyatakan pulang. Al-Fustat tak hanya menjadi tempat perawatan pasien saja. Rumah sakit ini juga memiliki akademi kedokteran dan perpustakaan yang kaya literatur medis. Perpustakaan luas juga menempel di rumah sakit, berisi buku paling mutakhir sebanyak 100.000 jilid. Untuk memberikan perbandingan dengan kemajuan literatur barat, perpustakaan terbesar abad ke-14 di Eropa di Universitas Paris hanya terdiri dari 400 jilid buku saja. Perpustakaan ini berfungsi sebagai sumber literatur pendidikan kedokteran yang lazimnya juga dimiliki oleh banyak Bimaristan kala itu, termasuk Al-Fustat. Pendidikan kesehatan yang terdiri dari materi-materi sains seperti anatomi diajarkan melalui ceramah, ilustrasi, dan pembedahan kera. Para siswa juga mempelajari tentang tanaman obat dan farmakognosia. Tanaman obat dan rempah-rempah ditanam di sekitar rumah sakit untuk memasok kebutuhan bahan dasar obat-obatan. Sultan Ahmad bin Tulun juga diketahui membangun rumah obat di samping Masjid Tulun yang berada satu kompleks dengan rumah sakit. Sementara bagian pelatihan klinis dilakukan dengan menugaskan kelompok kecil siswa untuk belajar pada seorang guru berpengalaman. Setelahnya, siswa ditugaskan ke daerah rawat jalan. Dalam hal ini, pencatatan medis pasien secara rinci merupakan tanggung jawab siswa.
Setelahnya, siswa ditugaskan ke daerah rawat jalan. Dalam hal ini, pencatatan medis pasien secara rinci merupakan tanggung jawab siswa. Walau dilengkapi dengan beragam fasilitas, biaya perawatan, obat, makan, bahkan perpustakaan dan sekolah kedokteran Rumah Sakit Al-Fustat digratiskan. Sultan yang merupakan pendiri dinasti Tuluniyah ini membiayai kesemuanya dari dana wakaf. Terobosannya menopang operasional rumah sakit lewat wakaf, kemudian dicontoh para pemimpin khalifah Islam lainnya. Dalam buku Lost Islamic History, Reclaiming Muslim Civilization from the Past yang ditulis oleh Firas Al-Khatib, disebutkan upaya Ahmad untuk membangun semua fasilitas tersebut menghabiskan sekitar 60.000 dinar emas. Reputasi rumah sakit ini sangat terkenal dan baru bisa disaingi oleh Rumah Sakit Adudi di Baghdad yang berdiri pada tahun 980. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.